Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, jemaah Masjid Umar bin Khattab dan pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang Allah senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan kita untuk kembali berhadir dalam majelis ilmu yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para umatnya yang terus menjalankan tuntunan sunnahnya sampai yaumul mahsyar kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan di kitab 40 kaidah dalam mengatasi problematika masalah kita. Ini kita masuk kepada poin selanjutnya setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya itu tentang kabar gembira pahala yang besar. Ya, kaidah yang ke-25 ini adalah mengetahui bahwasanya musibah itu bukanlah perkara yang besar yang dia hadapi. Ya, maksudnya ma'rifah annaha laysat bi'a'zami minha. Musibah yang kita hadapi itu mungkin tidak seberapa dengan dibandingkan fitnah ya musibah yang lain. Karena musibah fal masaib tatafawatu wa kullu hatin biqadriha. Jadi musibah itu dia terikat dengan keadaan yang menimpanya. Bisa saja musibah itu menurut kita itu adalah perkara yang kecil, tapi bisa saja menurut orang yang lain itu menjadi besar. Tetapi mana fitnah yang lebih besar, musibah yang luar biasa besarnya dibanding musibah-musibah yang menimpa kita itu? Ya, dengan perkara-perkara yang menimpa kita, apakah perkara musibah, harta, nyawa dan segala macamnya. Tetapi ada yang lebih besar musibah dari itu adalah walakin a'zamul musibah fid din. Tapi musibah yang paling besar itu adalah musibah dalam perkara agama, fid din. Ini musibah yang sangat besar sekali menimpa kita. Ya, ikhwah sekalian, seperti yang kita ketahui, seperti yang disampaikan, ya, musibah fid din yang mendera kita ini dalam beragama, ya, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitnatud din, musibah agama hari ini kita lihat semakin hari semakin luar biasa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam khutbah Jumat, dahulu kita mendengar munculnya fitnah di agama ini di daerah-daerah lain, ya. Tapi hari ini muncul mungkin jarak-jarak 1 kilo dari kita. Ya. Naudzubillah, ya. Dan ini musibah besar sekali menjadi dunia booming. Ya. Tapi ini kita berdoa kepada Allah agar musibah ini secara cepat berlalu. Dan kepada ikhwah sekalian, sebagaimana nasihat dari Ketua MUI Sumatera Barat yang langsung anda hubungi, ya, beliau katakan tidak usah diperbesarkan. Bisa saja anda sampaikan 20 orang, mungkin saja tidak sampai 23 orang, ya. Tapi kalau kita besar-besarkan dia menjadi besar. Mungkin 3 orang yang tinggal, ya. Begitulah mereka membuat fitnah. Dan targetnya adalah semua manusia tahu. Ya, kita doakan semoga ini fitnah cepat berlalu,
ya, di mana ikrar pengakuan mereka, naudzubillah min dzalik, luar biasa fitnahnya, pengakuan munculnya nabi yang mereka berani mengatakan adalah sebagai seorang nabi. La haula wala quwata illa billah, ya. Dan ini cepat berlalu dan ditangani oleh pihak berwajib untuk proses. Kalau negara kita negara Islam, bagaimana konsekuensinya? Tidak seperti yang ada di negeri kita. Di dalam hukum Islam, orang-orang yang murtad, apalagi mengaku nabi, itu adalah dipenggal kepalanya, berpisah kepala dari badan. Ya. Ini hukum yang pantas bagi mereka yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Tapi wallahu alam, inilah negeri kita, banjir dan menjamur, ya. Muncul di daerah itu, kemudian hanya disuruh untuk tobat, ya. Tapi pengikutnya sudah jelas-jelas itu kesesatannya, tapi masih banyak juga pengikutnya, masih aja dia yang mengikutinya. Dan lebih parahnya lagi, yang mengikutinya itu bukan kalangan awam saja, bahkan kalangan terpelajar pun, ya, yang terdidik pun, yang mereka itu tidak seabrek gelar nama di depan di belakangnya masih juga terfitnah. Kenapa? Karena tidak adanya filter, tidak adanya kaedah dalam diri mereka untuk kokoh di atas agama ini. Nah, inilah ikhwas sekalian, fitnah yang paling, musibah yang paling besar itu adalah musibah fiddin. Maka bagaimana kita untuk keluar dari musibah-musibah yang besar ini, seperti musibah fiddin, ya kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama, mempelajari terus ya, hadiri majelis-majelis ilmu dan bertanya kepada yang mengetahui, para ulama kita, karena fitnah ini semakin hari semakin besar, semakin luar biasa. Fahiya a'zamu masaibud dunya. Jadi musibah di agama itulah sebesar-besar musibah yang ada di dunia. Musibah yang ada di dunia lebih besar daripada musibah kematian, lebih besar dari musibah hilangnya harta, lebih besar dari musibah hilang nyawa kita kalau musibah dalam beragama. Itulah yang sebesar-besarnya musibah, yaitu musibah dalam agama. Dan bahkan musibah itu, musibah fiddin lebih juga besar nanti di akhirat. Karena penyebab musibah di agama ini, dia akan menyebabkan sengsara di akhirat. Ya. Sudah di dunia terfitnah, tidak mengenal jalan lurus, tidak mengenal jalan selamat, dan di akhirat pun mereka nanti akan mendapat fitnah, ujian, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini Pak yang kita berlindung kepada Allah agar kita selamat dalam musibah agama ini, musibah agama, agar kita diberikan pemahaman yang benar di dalam agama. Agar Allah kuatkan, istiqomahkan hati kita dalam ketaatan dan dalam ilmu. Kenapa? Karena sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Di dunia mereka yang tidak punya ilmu agama ini mudah diselewengkan, mudah dibawa kemana saja. Ya. Nah, ini memfilternya adalah ilmu agama. Nah, agar kita jangan menjadi termasuk orang yang merugi nanti di akhirat, ya,
Kita harus memahami agama yang benar, yang lurus ini. Wahyal khusranul ladzi la ribh ba'dahu. Dia adalah penyesalan yang tidak ada lagi mendapat keuntungan setelahnya. Musibah dalam agama. Ya, kita tidak akan mendapat keuntungan lagi. Penyesalan selama-lamanya penyesalan. Tatkala azab sudah di hadapan mata kepala kita, baru disitulah orang-orang kafir mengakui kesia-siaan, penderitaan, penyesalan yang sebesar-besarnya di hadapan azab Allah. Sia-sia hidup mereka yang sekian lama hidup di dunia, tapi akhirnya mereka dengan ainul yakin, dengan melihat dengan mata kepala begini azab ini. Dan mereka orang kafir mengatakan dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ini. Dan orang-orang kafir mengatakan, kalau demikian ya Allah, begini ya Allah, aku lebih baik saja jadi tanah ketimbang aku dijadikan sebagai manusia. Nah, ini penyesalan orang kafir melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menyesal nanti semua dan bercita-cita, berangan-angan orang kafir ini agar diberikan hidup sesaat saja di dunia. Ya, mereka beramal yang telah mereka tinggalkan, walaupun hanya sejenak. Kalla hayhat, itu adalah hayalan mereka semata. Hayalan mereka semata, karena sudah melihat azab yang nyata di hadapannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini saudaraku yang dirahmati Allah, keuntungan kebesaran yang kita rasakan nikmat itu tatkala Allah hadapkan hati kita untuk terus mempelajari agama ini. Wal hirmanul ladzi la tama'a ma'hu wa ta'ajjub hina tajid, ya, tamratan tusibal humum wal humum li'anna zawjata. Ini yang lebih heran lagi, musibah di dalam agama ini. Nah, ini afwan para ummahat, ya, disebutkan oleh Syekh di sini. Yang lebih mengherankan lagi adalah tajidu imra'atan tusibal humum, seorang wanita yang engkau temui dia merasakan apa itu? Al-humum, kesedihan yang masa lalu dan malapetaka kehidupannya, ya, sebuah kecelakaan yang malapetaka yang besar dia rasakan tatkala li'anna zawjaha tazawwad bid ukhra. Nah, ini musibah yang besar. Apa itu? Karena suaminya menikah lagi, ya. Ini musibah katanya. Inilah musibah yang paling besar yang dia rasakan. Sehingga, ya, masuklah ke rumahnya itu fitnah, ya, yang menyebabkan dia tidak lagi menjalankan syariat Allah, dan kemungkaran pengingkaran kepada dalil-dalil syar'i. Padahal wahwa amirun syar'iyyun mubahun fa subhanallah lazim. Nah, ini padahal perkara itu adalah perkara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, tapi ini yang menjadi kendala kepada fitnah musibah yang paling berat, itu tatkala, ya, para ummahat suaminya menegakkan sunnah ini. Ada satu pertama mereka, sunnah-sunnah yang lain silakan ditegakkan, tapi kalau sunnah ini jangan, ya. Ini perjuangan yang besar, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memiliki persyaratan yang sangat ketat. Tidak sembarangan untuk ta'addud az-zaujat, bukan hanya semangat, ya, tapi dibarengi dengan kriteria. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka
itu bukanlah musibah. Ya, itu bukanlah musibah yang besar. Karena itu adalah ya sudah jalannya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini terjadi, maaf kepada ya suami-suami kita, kalau mereka sudah menjalankan sunnah dan telah menjalankan kewajibannya, ini kewajiban para ummahat mengikhlaskannya karena Allah. Kalau ditentang, ini menentang agama Allah. Ya. Apa dikatakan? Idza abqaita dunya 'alal mar'i dinih fama fatahu minha falaysa bisdu'. Nah, ini kalau kita tinggalkan dunia ini, seseorang tidak dengan agamanya, maka akan hilanglah ya keindahan itu. Jadi kalau agama ini kita tinggalkan, akan hilanglah keindahan dalam beragama. Nah, tapi ini perjuangan yang berat ya, perjuangan yang berat yang harus dilalui oleh seorang muslimah yang ada suaminya ingin menambah istri. Tapi itu adalah musibah yang berat. Kalau ikhlas itu akan mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang poin ke-25, jangan kita menganggap musibah itu musibah yang berat. Apapun yang menimpa kita ya, hatta musibah yang saya sebutkan tadi itulah bukanlah musibah yang berat. Tapi yang paling berat musibah itu adalah musibah dalam agama. Musibah dalam agama tatkala kita tidak lagi mengenal kaedah-kaedah, tidak lagi mengenal petunjuk dan dalil-dalil dalam beragama. Kemudian kita lanjutkan, kaedah yang ke-26 adalah mura'atun ni'amallahi al-ukhra, yaitu untuk mengatasi musibah yang kita hadapi, itu kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang banyak ya. Senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Di antara perkara yang paling agung dalam untuk keluar dari musibah ini ya yang menimpa kita, ya kalau ada musibah datang mendera kepada kita, kita merasakan, hendaklah seorang manusia itu merasakan an yastasyiral insan ni'amallah azza wa jalla alaihi ya, agar dia merasakan nikmat-nikmat Allah yang lain, nikmat yang Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Satu musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi lihat nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, apa nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita? Huwa hayyun yusalli wa yastaghfir wa yasum. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu nikmat hidup. Ya, nikmat hidup. Jadi bagaimanapun musibah yang berat yang kita hadapi, kita masih diberikan oleh Allah untuk izin hidup, menghirup udara di dunia ini. Masih ada kesempatan kepada kita untuk merubah diri kita. Ya, kehidupan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal, saudara kita? Mungkin mereka tidak lagi bisa beramal, tidak bisa lagi melaksanakan ketaatan, tidak bisa lagi melaksanakan sholat, tidak bisa lagi mengucapkan istighfar, mohon ampun, dan tidak bisa lagi melaksanakan puasa. Kita masih diberi oleh Allah kehidupan, ya, kehidupan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu musibah ya diberikan mungkin berat kita rasakan, ingat masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Ya. Kita berusaha dan berikhtiar untuk keluar dari musibah ini. Ya, apakah itu musibah kekurangan dalam harta, jiwa, kesehatan, sakit yang tidak pernah kunjung usainya, ya.
sehingga kita menyebabkan ada orang yang berputus asa, tidak mengharapkan lagi kesembuhan. Nah, jadi kita ingat, kalau ada satu musibah yang mendera, kesulitan hidup yang kita hadapi, ingat masih ada nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih bisa untuk bernapas. Wa huwa yamsi ala rajulin wa ghairihi maqhad. Nah, dia bisa berjalan dengan dua kakinya tanpa kursi roda. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, ya, tidak bisa lagi berjalan dengan sempurna, ada yang dipapah, ya, ada yang seperti ini naik kursi roda, tidak lagi sempurna. Nah, kita dapat berjalan dengan dua kaki kita, bisa melangkah, bisa pergi mana yang kita inginkan, ya. Ini nikmat. Kalau kita merasakan nikmat kaki ini, lihat orang yang sakit kaki, ya, atau orang yang tidak bisa berdiri. Itu terasa nanti nikmat besar yang Allah berikan. Ini kita akan lihat di ikhwas sekalian, karena ini yang sifatnya kita manusia itu suka apa? Innal insana khuliqa halwa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah, ya. Tidak ada yang cukup, padahal sudah berlimpah ruah, ya Allah berikan nikmat kepadanya. Tapi satu saja diberikan ujian, nah, dia sudah berkeluh kesah. Contoh tadi, ya, dia bisa berjalan dengan dua kakinya. Apalagi kata Syekh, wa ha huwa lahu yadani wa ainan wa ghairuhu maslul au kafif wa hakadha. Lihat lagi kata Syekh, dia memiliki dua tangan, dia memiliki dua ainan, dua mata. Yang lainnya tidak memiliki tangan, ya, tidak bisa melihat. Ya, kita lihat ada orang yang kakinya orang tangan yang pontong, ya, kedua-duanya. Tapi kita lihat, pernah ana lihat itu semangat orang yang potong tangan keduanya. Antum pernah lihat, ya, bagaimana semangatnya membaca Al-Quran, bahkan dia dengan kakinya itu, ya, dia berusaha untuk mencari nafkah hanya dengan menggunakan kakinya, lincah, ya. Ini kita yang sempurna diberikan oleh Allah dua tangan yang masih sempurna, masih mengeluh, ya. Dua mata yang sehat dapat melihat keindahan alam dunia ini yang nyata ini, bagaimana keindahan gunung yang tinggi menjulang, hamparan lautan yang begitu luas, samudra, pasir putih yang indah. Pandangan kita bisa melihat dengan takjub kita bagaimana keindahan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita bersyukur dengan dua mata ini? Bandingkan dengan saudara kita yang tidak melihat dari awal lahir di dunia ini, tidak pernah melihat, tapi dengan penuh kegelapan dan tidak pernah melihat terangnya dunia ini. Tapi hati-hati mereka itu bersih. Ya, banyak orang-orang yang buta itu merasa subhanallah. Kita bayangkan ikhwas sekalian, kalau sakit mata sekali, pernah sakit mata, ya, mungkin baru seminggu atau berapa hari kita diberi oleh Allah sakit mata, ya, terasa gitu nikmatnya mata yang sehat. Ini mereka bertahun-tahun, ya, bahkan tidak pernah ada lagi harapan untuk melihat dunia ini. Nah, bandingkan dengan kita yang memiliki mata yang sehat, ya, yang bisa melihat, menyaksikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak mereka yang tidak mensyukuri nikmat mata ini, matanya dimanfaatkan untuk berbuat maksiat, melihat hal-hal yang haram, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di saat
ya, mulut kita dikunci, semua tidak bisa bicara kecuali tangan dan anggota tubuh kita bersaksi akan semua yang dilakukan ini. Ini waktu itu ikhwan sekalian kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan daripada fitnah itu di saat semua anggota tubuh kita menjadi saksi akan perbuatan maksiat yang dilakukan di dunia ini. Nah ini ya, begitu ke Syekh, bagaimana kita merasakan nikmatnya dua tangan, merasakan nikmatnya dua mata yang sehat, ya, untuk bisa bekerja dengan baik dan bisa melihat dengan sempurna. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata sebahagian salaf, qala ba'dus salaf, berkata sebahagian salaf, dzikrun ni'am yurithul hubbu lillah, ya, dzikru an-ni'ami yurithul hubbu lillah. Ini Syekh katakan, sebahagian salaf mengatakan mengingat nikmat-nikmat Allah itu akan mewarisi rasa hub lillah. Apa itu? Rasa kecintaan kepada Allah. Jadi dengan kita melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita itu, semakin cinta kita kepada Allah, semakin nuzuk, ya, cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mewariskan rasa mahabbah ini, ya. Jadi kalau kita sudah merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cinta yang sejati, dengan cinta yang sebenarnya, maka apapun musibah yang diberikan Allah kepadanya, dia tidak akan, ya, mencaci atau mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seseorang cinta kepada seseorang, dia tidak akan menghina, tidak akan mencaci. Dan cintanya itu akan membuat dia senantiasa merindukan yang namanya yang dia cintai. Nah, ikhwan sekalian, ini yang kita minta kepada Allah agar rasa zuk, rasa cinta ini ada di hati kita. Dan ujung daripada ibadah yang kita lakukan itu untuk melahirkan rasa mahabbah. Perjuangan untuk mencari mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia akan berkorban, ya, dengan yang cintai. Lihat orang-orang kufar, saking cintanya kepada berhala-berhalanya, mereka rela mati untuk memperjuangkan berhalanya yang disembah, ya. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Tuhannya itu. Padahal, ya, tidaklah bermanfaat kepada apa yang mereka ilahkan itu. Tapi rasa cinta ini yang menyebabkan mereka mau, ya, berkorban. Nah, kita yang diberikan oleh Allah iman, keimanan kepada Allah yang sempurna, rasa mahabbah ini kita rela menjalankan ketaatan-ketaatan yang diberikan, yang diperintahkan Allah kepada kita tanpa memandang itu sebagai berat bebannya kita rasakan. Rasa mahabbah. Kenapa kita bangun, ya, di saat orang semua tidur? Apa yang menyebabkan kita bangun di tengah malam itu adalah rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Apa yang menyebabkan kita untuk berulang-ulang terus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Terkadang sunnah ini berat kepada kita, ya, tapi karena mahabbah kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ini kalau benar-benar ingin cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Nah, ini rasa mahabbah ini, ikhwas sekalian, yang kita ingin peroleh. Mahabbatullah. Nah, jadi untuk meraih cinta Allah itu ikuti Rasulullah SAW. Tidak seperti dakwaan itu, ya,
Dakwah apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah, tapi mereka mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kepada mereka, semuanya mereka landasannya cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nyanyikan anasyid, salawat syirkiyah, ya, karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cintanya adalah cinta yang palsu. Ya. Ini tidak benar. Maka semestinya kita insyaallah taala yang diberi hidayah di atas sunnah ini, insyaallah nasihatkan diri saya sendiri dan kita semua, semoga rasa cinta mahabbah ini terus ada di dalam jiwa kita, yang menyebabkan kita akan tenang terus menghadapi kehidupan ini, ya. Ini kuncinya ikhwas sekalian. Kunci yang diberikan oleh Allah kepada kita, rasa cinta ini yang menyebabkan keletihan yang kita rasakan berbuah, ya, letih dan penat tapi berbuah indah, ya. Bagaimana beratnya mereka menjalankan ibadah, ya, tapi mereka lah jalani itu karena cinta kepada Allah. Makanya beratnya meninggalkan keluarga, pergi untuk haji, ya enggak? Pergi untuk umroh, pernah terik panas materi berjalan kaki, ya, tapi karena meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk itu kita terus mengingat-ingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat di atas Islam. Kemudian apa lagi? Nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di atas Islam, alhamdulillah kita diberikan, ya, petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, selamat dari fitnah api neraka. Tapi belum tentu jaminannya orang yang Islam akan langsung masuk surga. Kenapa? Karena akan dihisab dan ditimbang apakah Islamnya itu benar-benar dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah dapat jaminan bahwasanya mereka akan dikeluarkan dari api neraka karena keimanan. Nah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin berupaya agar yang mereka lakukan semua itu, ya, yang diamalkan itu betul-betul yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya ikhwas sekalian. Karena jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita mengamalkan sunnah itu akan dijamin ke dalam nikmatnya, dalam rahmat Allah. Dan kalau kita beramal tidak sesuai, maka amalan kita tertolak. Man amila, seperti hadis dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tadi tertolak. Yang kita ingin amal kita insyaallah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Tentu ini derajatnya berbeda dengan mereka yang tidak mengenal agama Islam ini, sunnah ini. Nah, begitu perkataan sebagian salaf ini, terus sering-seringlah mengingat nikmat Allah yang itu menyebabkan kita sentiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Duha juga Allah katakan, "Wa ma bi ni'mati rabbika fa'addits." Nah, adapun nikmat-nikmat Allah, maka hendaklah kamu sebut-sebut. Sering-sering disebut nikmat Allah. Diberikan Allah kepada kita, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diberikan Allah rezeki, kita bersyukur. Ya, diberikan nikmat, kita mensyukuri nikmat itu adalah datang pemberian dari Allah, bukan hasil usaha kita. Karena di sana banyak orang yang beranggapan mereka diberikan oleh Allah kelebihan harta, kejayaan, kekuasaan, kemudian rasa sombong datang, itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Nah, walamma ra'a rajulun farhatun fi yadi Muhammad
ya bin Wasi' fazi'a minha qala lahu alhamdulillah annaha laysat fi lisani wala ala tarafin aini. Ya. Ini ada kisah sebagian sahabat yang bernama Farhah, ya, seorang laki-laki Muhammad bin Wasi'. Tatkala dia selamat darinya, maka dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Itu bukanlah dari lisanku tapi atas apa, dan juga tidak dari pandangan mataku, ya. Yaitu seseorang yang tidak selamat dari fitnahnya, dan dia mengatakan bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sesuatu yang buruk kepada sahabatnya. Dan juga datang seorang laki-laki kepada Yunus bin Ubaid, ya. Maka dia mengadukan kepadanya tentang sempitnya keadaannya, tentang sempitnya penghidupannya. Ini seseorang yang datang kepada Yunus bin Ubaid menceritakan halnya yang sangat-sangat sulit, ekonomi yang sangat-sangat sulit, kehidupan yang sangat payah, ya. Bagaimana? Apa dikatakan kepadanya? Maka Yunus bin Ubaid berkata kepada seorang laki-laki ini, apakah kamu mau ditukar matamu itu dengan harga 100.000, itu bisa 100.000 dinar atau 100.000, ya. Mau tidak ditukar matamu itu dengan 1.000 dinar, malah gitu, ya. Ditukar karena dia payah, ya kan. Qala la, kalau tidak mau dia ditukar walaupun hanya 1.000 miliar dinar, ya, alfu dinar, tidak mau. Ini ditanyakan kepada dia. Terus ditanya lagi, ya, atau kamu mau telingamu itu diganti dengan 1.000 dinar telinga, ya. La, dia tidak mau, ya. Atau kalau kamu tidak mau telingamu, lisanmu, lidahmu itu dijual, ya, dipotong kemudian di harga 1.000 dinar. Dia juga mengatakan tidak. Qala fa bi aklik, kalau tidak dengan akalmu, ya. Akal kan nampak. Jadi akal ini sudah, ya apa? Sudah diberikan oleh Allah dengan keadaan sehat. Sehat akalnya. Kalau enggak sehat akal gimana? Enggak ada lagi nilai, ya Pak, ya. Fisik bagus, tapi kalau akal nggak sehat gimana? Nggak ada gunanya lagi. Kalau casing sehat, ya, tapi perangkatnya sudah error, ya, nggak ada dugaannya lagi, ya, jisim. Mau nggak ditukar, dibayar akalmu yang sehat itu dengan 1.000 dinar? La, kata dia, ya. Ya, apa katanya? La. Wa dzakarahu nimallahu alaihi, dan kemudian kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Ini nikmat Allah yang banyak, ya, kepadamu. Tsumma qala Yunus, kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, aralaka mi'aitainin ulufun wa anta taskul hajah. Nah, subhanallah. Ini Syekh katakan, Yunus katakan dalam ini dikomentar oleh Syekh, aku melihat kepadamu itu 200.000, ya, nikmat yang Allah berikan kepadamu, sementara engkau mengadukan kesempitan hidupmu kepadaku. Subhanallah. Ya, ini untuk apa itu, ikhwah sekalian, memantik berfikirnya itu, ya. Karena dia berkeluh kesah, ya, sulit hidup, ya. Ini yang dibalikkan oleh Yunus bin Ubaid yang menjadi perenungan kepada dia. Fa innal insan idza tadzakkara ni'amallah, kata Syekh lagi, sesungguhnya manusia itu apabila dia mengingat-ingat nikmat Allah, ya, Subhanahu wa taala, dan di sisi lain dia akan merasakan tidak ada apa-apanya musibah ini.
Jadi tatkala musibah itu datang, kemudian dia ingatkan nikmat Allah yang lain, maka dia merasakan musibah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang dia terima, yang diberikan oleh Allah kepada dia cuma-cuma, ya, cuma-cuma, gratis Pak, tidak pernah minta Allah minta bayar, ya. Seperti sering diistilahkan, coba sekali saja Allah minta bayar kepada kita, naudzubillah. Nafas ini, ya, nafas dari pagi tadi kita dari bangun, berapa oksigen yang kita hirup, kalau diminta bayaran oleh Allah gimana? Coba antum tengok itu di gudang-gudang orang menjual gas tabung itu berapa satu, kalau sudah dirawat di rumah sakit pakai tabung gas, ya, itu sudah terasa nikmatnya nafas yang Allah berikan gratis kepada kita. Jadi ini ikhwas sekalian, mengingat nikmat Allah akan menyebabkan musibah-musibah yang banyak menimpa kita itu akan semakin ringan. Yahunul amru wa yudfi'u dzalika ila syukri ni'amillahi wa hanal musibah. Dia akan bisa mengatasi semua masalah itu dengan baik dan menolak musibah-musibah itu dan segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat semuanya itu, dan dia akan, ya, selamat dari musibah-musibah yang diberikan kepadanya. Hatta kematian pun, ya, hatta kematian musibah yang berat, berpisah kita dengan orang yang kita cintai, apa yang kita ucapkan? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu ikhwas sekalian, ya, yang kaidahnya segera mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita, penyebab akan kita musibah itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dirahmati Allah, kita lanjutkan kaidah yang berikutnya adalah idkhal atraf ukhra fil qadiyah, yaitu memasukkan unsur-unsur yang lain untuk menyelesaikan perkara itu. Ini kaidah selanjutnya, bagaimana memasukkan unsur-unsur lain dalam perkara atau musibah yang menimpa kita. Sebahagian ada kejadian, ada muskilah yang butuh kita masukkan unsur-unsur yang lain untuk mengobati musibah itu, ya, untuk mengubah musibah itu diperlukan unsur-unsur lain untuk bisa keluar dari muskilah itu, dari musibah itu. Seperti Syekh contohkan, seperti seorang istri, masalah imra'atan, seorang istri yang mendapati suaminya tidak sholat, ya, dan tidak mau pergi ke masjid. Ini muskilah ini kepada seorang istri yang memiliki suami yang tidak mau pergi ke sholat ke masjid. Maka dia bagaimana kiatnya untuk supaya, ya, ini perjuangan berat, ya, kepada para ummahat, kepada para istri-istri yang suaminya masih awam, ya, masih belum mengenal sunnah. Jangan ke masjid, ya, mengenal sunnah saja belum. Nah, ini perlu apa? Perlu terus perjuangan dari antunna untuk berupaya bagaimana mengobatinya. Bagaimana untuk mengobati ini, ya, dia bisa berusaha untuk minta nasihat kepada imam-imam masjid, ya, atau kepada guru-guru, kepada ustadz, ya, kepada bidanya agar menasihatinya, ya, ya, kepada para ummahat, kepada akhwat yang sudah memiliki suami yang rajin ke masjid, alhamdulillah, ya, tidak menyuruh lagi. Ini menjumpai, mendapatkan suaminya seperti itu. Ini harus dia lakukan upaya. Apa caranya? Dia mengunjungi dan, ya, mendatangi para ulama dan minta nasihat, bimbingan. Di sini juga ikhwas sekalian butuhnya kita nasihat, ya, kepada para ulama. Ini yang satu yang apa, ya, sudah tradisi, ya. Kalau kita lihat di Timur Tengah itu, mereka itu saking permasalahan sedikit saja bertanya kepada syekh, ya, bertanya kepada syekh, Pak. Jangan masalah-masalah perkara yang besar lagi, perkara yang sepele pun mereka bertanya. Begitu cemburunya mereka tidak mau mereka melakukan suatu amalan dalam agama ini kecuali jelas. Nah, jadi jangan kita mengamalkan suatu amalan kalau kita tidak memiliki dalil tentangnya. Nah, ini akan keselamat kita. Nah, begitu mereka antusias.
Maka kita baca dalam televisi Saudi itu adalah Al-Fatawa Halal Hawa, itu ada acaranya itu syekh-syekh kibar ulama Saudi itu mengisi dari seluruh penjuru dunia, orang bertanya tentang perkara agama ini. Di sini dorongan dan motivasi kepada kita untuk jangan segan-segan dan malu bertanya kepada ahlul ilmi tentang perkara kita, ya, untuk menyelesaikan perkara agama. Jangan salah bertanya yang tidak ahlinya. Ada masalah agama bertanya kepada yang bukan ahli agama, akhirnya dia sesat dan menyesatkan, ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza wusidal amri ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah." Apabila suatu perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran, ya. Orang tidak mengerti agama kemudian dia, ya, berlagak seperti ahli agama. Inilah yang banjir hari ini, kuas sekalian, ya. Yang banjir di negeri kita ini, belum tahu pernah kaedah agama kemudian berfatwa, ya. Berfatwa kemudian bahkan dia mengakui saya tidak pandai mengaji, kata dia, kan. Tidak pandai mengaji baca Al-Quran aja nggak bisa, kemudian berfatwa. Nah, saatnya kita nikmat diberikan Allah, kita mau bertanya kepada ahlul ilmi. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, ya. Tanyakan kepada guru kita. Kalau guru kita tidak tahu, dia akan bertanya lagi kepada gurunya. Begitu tobakotnya. Insyaallah, karena kita melihat bagaimana ketawaduan para guru-guru kita, ketawaduan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kibar kita itu, ikhwas sekalian, ya. Itulah nikmatnya hidup bersama para ulama. Mereka itu tidak ada sombongnya, sudah doktor-doktor, ya, sudah doktor-doktor. Kemudian kalau datang syekh, mereka itu seperti murid yang tidak ada apa-apanya di hadapan guru. Allahu Akbar, ya. Padahal mereka itulah ustaz kibar. Di hadapan guru seperti anak murid, seperti ada. Begitu menghargai ahlul ilmi, ya. Begitu Islam dibangun, karena penghormatan kita kepada ahlul ilmi, dan mereka itulah yang akan menerangi kehidupan kita ini. Jadi jangan jauhi ahlul ilmi, ya. Kalau kita menjauhi ahlul ilmi, kita akan dekat kepada syaitan, ya. Akan jauh dari pintu hidayah. Berkawan dengan orang soleh, ahlul ilmi, akan menyebabkan ketenangan kepada kita. Datangi. Seperti itu. Jadi ini ujian kepada akhwat ini untuk berupaya terus mencari guru. Begitu juga kita di rumah, ya. Agar anak-anak kita bisa mengenal ilmu agama, gimana? Datangkan guru, ya. Cari guru yang mumpuni. Mencari guru yang betul-betul sahih akidahnya. Sekolahkanlah ke sekolah agama, sekolah sunnah. Ada masalah di antara dia, datangi ahlul ilmi untuk menyelesaikan perkaranya. Jangan sembarang, ya, perkara itu disampaikan, akhirnya menyebabkan hancur binasa, karena dia tidak ahli di situ, ya. Ini pentingnya ikhwas sekalian, ya. Nah, bisa saja untuk warubbama kana fi tarbiyatil abna, ya, ibdakhal ba'dul aqarib awil mudarrisin hawakadha. Jadi juga untuk mendidik anak-anak, ya, dalam tarbiyah yang benar, kita masukkanlah dia kepada keluarga-keluarga atau kepada guru-guru yang betul-betul mumpuni, atau sekolah-sekolah atau guru-guru yang layak untuk diambil ilmunya. Jadi ikhwas sekalian, untuk mengatakan si fulan layak diambil ilmunya, ditanya dengan yang semasa sezaman dengannya, ya. Di suatu negeri itu para ulama merekomendasikan, ya, ini dari generasi ke generasi, ya,
Bahkan para ulama kita itu mengatakan belajar sama si fulan, ya. Karena almaru ala dini khalilih falyanzur man yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu berdasarkan agama kawannya, maka lihatlah bersama siapa dia berkawan. Maka sesama tobakot itu, misalnya suatu kota, ini belajar sama si fulan, ambil ilmu daripada fulan, ini tazkiyah namanya, rekomendasi. Kamu jangan belajar ke sana, itu manhajnya tidak benar, ya. Jangan duduk di majelisnya, karena itu akan majelisnya rusak. Nah, ini dinasihati. Nah, di sini apa? Ada dorongan daripada ahlul ilmi kepada kita menasihat. Ini kita butuh nasihat terus. Terkadang kita tidak paham, ya, dengan orang ini. Nah, itulah komunikasi. Alhamdulillah kalau zaman sekarang ini syarat sangat mudah komunikasi. Kalau dulu datang, ya, kemana lagi? Datang ke negeri itu, kemana siapa dia bertanya. Ya, kalau sekarang main HP aja. Gimana saat ini fulan kemana? Aman, manhajnya, ya. Nah, gitu. Alhamdulillah, ini nikmat. Datang nih, guru kita datang ngajar jauh-jauh. Nah, besok Ustaz Badrus Salam yang punya kesempatan datang ke Padang, ya. Nah, direkomendasikan untuk hadir di majelis ilmunya. Begitu ikhwas sekalian. Kemudian selanjutnya kita lihat juga madrasah-madrasah itu yang aman manhajnya. Tidak semua sekolah yang kita boleh masuki, karena bisa kita masukkan ke sana kemudian agamanya tidak baik. Nah, ini butuh nasihat kemana memilih sekolah, tempat anak kita sekolah juga harus minta rekomendasi. Jangan salah masuk. Apalagi zaman kita sekarang, ya. Masuk ke pesantren itu, setelah keluar dari pesantren jadi apa? Macam-macam Pak, ya. Kalau kita ndak kenal, bisa saja dia jadi jadi teroris, ya. Dikader di situ karena menjamur. Jadi sekarang ini pesantren itu secara umum belum menjamin akan selamat agama anak kita. Ini perlu selektif, perlu hati-hati untuk mencari guru. Nah, juga kita perlu perhatian untuk, ya, bebas-bebaskanlah masalah, ya, bisa berbicara langsung dengan mereka untuk mencari akar masalah, ya. Mencari akar masalah bermakna alla yata'addil hadis ila umurin ukhra wa masyakil qadimah hakadha bal yadhkurul ijabat hatta takuna madakhalan wa baban yaliju minhu wasit, ya. Jadi mana masalah itu yang kita hadapi, itu yang disampaikan, jangan banyak masalah-masalah yang lain, ya. Ini akan banyak yang akan diselesaikan. Mana yang paling berat itu yang dulu kita lakukan. Nah, jadi memasukkan ini untuk elemen-elemen yang kita perlu berkomunikasi terus, berkonsultasi dengan ahlul ilmi untuk supaya kita bisa mengurai masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ikhwas sekalian, kita lanjut poin berikutnya yang ke-8, al-bahsu fi asbabil muskilah. Ya. Mencari sebab-sebab masalah itu, ya, mencari sebab-sebab muskilah ini untuk mengurai kita dari kaidah dalam menghadapi masalah. Kebanyakan muskilah, kebanyakan masalah-masalah itu tidak datang langsung, ya, tidak langsung datang sendirinya, fajaatan. Tidak serta merta datang, pasti ada penyebab sebelumnya, ya. Ballaha musabbabat wa awamil tuzakkiruha hatta taqa. Jadi ada sebab-sebab yang lain yang muncul sebelum kejadian itu datang. Berarti asbabnya itu yang kita cari. Ya.
Jadi kalau terjadi muskilah ya yang datang kepada kita, kita dituntut untuk mencari sebab apa. Nah, dengan mencari sebab itu nanti kita akan mengurai bagaimana solusinya keluar dari masalah itu. Contohnya fafi janib at-tarbiyah, contoh dalam hal pendidikan misalnya, ya. Seorang pemuda atau pemudi di dalam kesehariannya siang malamnya dia tidak akan bisa ya bisa menguasai suatu bidang itu tanpa mengetahui hal-hal yang akan menolong dalam masalah itu. Ya, dalam menuntut ilmu misalnya, ya. Bagaimana dia sukses, bisa menggapai sukses? Contoh dia gagal dalam ujian, tidak? Gagal dalam mengikuti ujian. Seorang mahasiswa atau seorang pelajar, apakah dia gagal itu hari itu saja gagalnya? Tentu tidak. Ditaruh dikaji. Kenapa terjadi bisa gagal? Ya bisa saja dia tidak belajar. Bisa saja belajarnya hanya tadi malam, ya. Belajar semalam kemudian besok menjawab ujian. Nah, ini tentu tidak mungkin menjawab sempurna. Nah, kalau dikaji ditelusuri ternyata dia tidak belajar dengan baik. Akhirnya terjadilah hal seperti itu. Nah, ikhwas sekalian, kenapa? Itu untuk keluar dari itu, untuk sukses lagi, dia harus apa? Berusaha belajar dengan baik agar lulus. Begitu juga dengan masalah-masalah kita yang lain. Kita sulit ekonomi misalnya, ya, sulit ekonomi, payah, ya. Apakah sulit itu aja hari itu kita merasakan sulit? Tentu tidak. Dikaji, kenapa? Oh ternyata saya dikaji-kaji tidak maksimal dalam berusaha, ya kan? Orang pagi sudah bangun, dia jam 11 baru bangun, ya, baru mulai. Orang sudah pagi sudah mulai bertebaran di muka bumi untuk mencari, ya, dia maksimal. Jam 10 berangkat kerja, jam 11 istirahat, makan, pulang, kemudian sementara di sana itu ada orang yang memanfaatkan waktu yang tidak lowong waktunya kecuali berusaha berikhtiar terus. Apa kata pepatah Pak? Kadang 9 itu lebih banyak daripada apa? Lebih banyak daripada 10. Nah, itu maksudnya apa ya? 9 itu lebih banyak daripada 10. Dia tidak hanya monoton itu saja, tapi dia bergerak terus. Ya. Ada waktu, manfaatkan, ya, untuk usaha. Begitu kepayaan para sahabat dulu memanfaatkan waktu ini. Nah, terkadang kita fokus hanya waktu itu, itulah yang kita dapatkan, ya. Memang usaha itu jatuh bangun, tidak semua akan berhasil Pak, ya. 1000 kali itu antum kenal dengan McDonald, apa itu roti Amerika itu, apa itu? Itu berapa kali tesnya supaya dapat hal itu rasanya? Eksperimennya berapa kali? 1000 kali, ya. Baru berhasil resep yang ini. Ini mendunia, ya. Itu uji coba terus, ya. Jatuh bangun terus. Yang penting berusaha. Itu nanti apanya? Seorang mukmin itu seperti itu. Al mukmin qawiyun khairun, ya, ahabbu ilallah min mukmin dhaif. Nah, ini Rasulullah katakan, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang berpangku tangan menggantang asap di langit. Nah, ini punya cita-cita tinggi tapi tidak mau berusaha. Nah, maka kita dicari sebab itu. Nah, kalau kita sudah ikhtiar yang sempurna, sudah susah payah banting tulang, itu juga yang dapat. Syukuri alhamdulillah. Kita tidak putus asa. Ya. Nah, ini yang cari sebab. Nah, sebab kenapa? Sebab kenapa saya tidak hafal-hafal? Nah, ini menghafal mutun misalnya atau menghafal ayat. Kenapa tidak hafal-hafal? Ya, karena belum maksimal hafalannya. Baru 3 kali dicoba, tidak hafal, ditinggalkan. Enggak hafal-hafal. Ya. Tapi terus kita hafal terus, insya Allah, ya, diulang lagi.
akhirnya akan dapat. Apa kata pepatah kita, punggung ladiang kalau diasah akan tajam. Nah, semomok-momoknya itu kalau diasah dia pasti tajam. Nah, begitu dia harus mencari sebab. Bodoh kita. Kenapa kita menjadi bodoh? Apa kata laksana hadapan orang kafir? Kami bodoh ya Allah. Kenapa kamu tidak bodoh? Belajar. Ya. Jadi nggak ada alasan kita di hadapan Allah nanti awam. Ya. Nanti kenapa kamu nggak mau? Saya nggak belajar. Ya, diazab oleh Allah. Maka kesempatan sekarang ini kita hidup untuk berpacu, ya, berlari, mengejar. Siapa yang larinya kencang akan dapat. Siapa yang berusaha terus akan dapat ilmu, akan baik hidupnya. Tapi kalau malas-malasan, ya seperti itu juga lah, itu yang dapat. Itulah yang akan dapat. Dan orang yang berikhtiar kuat maksimal pasti siapa yang mengejar pasti dia dapat. Beda dengan orang yang duduk, berbeda dengan orang berjalan. Orang yang berjalan berbeda dengan orang yang berlari. Maka tanafus ini motivasi dari Rasulullah SAW kepada kita untuk bekerja keras. Jangan minta-minta, jangan berpangku tangan kepada manusia. Terhormat kita bekerja dengan hasil usaha sendiri, ya, dengan peluh keringat kita, ini lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Nah, ikhwas sekalian ini dimuliakan Allah, ini dia, ini contoh tadi, dia harus mencari bantuan, apa itu, untuk mencari sebab. Seperti kasodikus suk masalan, awil kunut, ya, seseorang yang memiliki teman yang buruk, contohnya, ya, kenapa dia mendapat teman yang buruk, ya, berkawan dengan orang yang teman yang jelek, cari sebabnya. Maka dia harus berusaha, ya, kalau saya bergaul dengan ini, saya akan jadi jelek. Dia harus tinggalkan, karena dia itu mewarnainya, ya. Kalau sudah jelas dia mempengaruhi kita, maka tinggalkan, dauh. Ya. Seseorang ikhwas sekalian yang perlu kita cermati di dunia ini kita, ya, kalau menghancurkan diri kita tidak usah segan menyegan. Ya dah, atau segan itu. Kalau aneh, oh segan kita kalau dinasihati nanti apa katanya. Nah, ini yang menyebabkan kehancuran itu, ya. Kehancuran kalau tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau disebut ini nanti gimana kita? Apa pula keselamatan kita? Maka enggak tegak. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya, kalau jelas dia suk, tinggalkan. Jadi inilah yang akan menyebabkan kita perkara-perkara atau awamil yang akan mengobati musibah itu, muskilah itu. Kalau kita mencari sebab, ya, mencari sebab, kemudian dengan sebab tadi kita menyebabkan paham, oh kalau begini ini yang harus saya lakukan. Saatnya saya tidak berteman lagi dengan dia. Kalau saya masih berteman dia akan mempengaruhi saya, ya. Ini harus kita tegakkan kaidah ini. Kalau dulu kita mungkin bergaul dengan dia, ya, mungkin sepermainan. Kalau sudah jelas dia mempengaruhi kita, menyebabkan rusak, tidak lagi ada pertemanan di situ. Ya. Kita sudah dapat hidayah ini misalnya. Ya, seperti kawan-kawan lama kita itu, kemudian dia mengajak kita lagi untuk berbuat maksiat. Nah, di sini tidak berlaku lagi. Karena di sinilah batasannya yang perlu kita dudukkan, ikhwas sekalian. Ya. Kita sudah mengenal, ya, keimanan, dan kita kembali benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya kita dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Kita sudah hijrah, insyaallah sudah hijrah. Kita tidak mau lagi untuk kembali ke masa silam saat kita belum mengenal yang hak ini. Nah, gitu. Walaupun dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan itu banyak muncul, ya.
Kita akan mengobatinya. Inilah ya yang pengobatan ini untuk mencari sebab ini adalah pengobatan yang sempurna yang akan menyebabkan dia akan mampu keluar dari permasalahan itu dan akan panjang pengobatannya, ya, dan akan mendatangkan kekuatan kepadanya. Itulah ya ikhwas sekalian, kadzalika bihasbi syakhsiyatihil munharifu ghairiha. Itulah ya contoh sosok ya orang-orang yang mampu berpaling dari muskilah yang dia mengetahui sebab-sebabnya tadi. Ya, kita lanjut kepada poin berikutnya. Kita terus saja sampai ini khatam dengan poin 9, hifzul lisan. Ya. Hifzul lisan. Untuk kaidah ini agar kita selamat daripada muskilah yang kita hadapi, ya, menjaga lisan. Ba'dul masyakil yakunu wukudihal lisan. Nah, ini ikhwas sekalian ini dimuliakan Allah. Ya. Sebahagian muskilah, sebagian masalah-masalah kita itu disebabkan karena ulah lisan kita, ya. Penyebab masalah timbul kepada kita diakibatkan oleh apa? Oleh lisan kita. Penyebabnya adalah lisan. Faqad yanqulul kalam ilal tarafil ukhra wal umur mutayassara. Nah, dia mungkin berbicara, dia mungkin membawa perkataan ini kepada yang lain. Nah, maka dengan sebab perkataan itu akhirnya menjadi apa? Terjadilah pertikaian, permusuhan. Maka di dalam Islam kita dilarang untuk apa? Namimah, jemput kata dan menghantar kata. Kadang-kadang lisan inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, dengan lisan inilah terjadinya permusuhan, sehingga bahkan sampai pembunuhan dengan lisan. Maka Islam menjaga agar kita hati-hati, hifzul lisan, menjaga lisan ini. Nah, ini ikhwas sekalian sebab ya muskilah yang terjadi kepada kita itu disebabkan ulah lisan kita yang tidak bertulang, kemudian mengatakan, kemudian tersebar perkataan ini, dan akhirnya terjadilah masalah kepada diri kita. Nah, untuk itu walihada fa inna suwarul lisan anil ghibah wan namimah wal kadhib wal buhtan wal istihza wa takhir wa syatam was sabab wal li'an. Nah, ini perlu kita jaga lisan kita, was sekalian. Untuk itulah kita harus menjaga lisan kita itu dari apa? Anil ghibah, dari menggunjing. Nah, menggunjing. Ini gunjing ini sifatnya, maaf, ini kebanyakannya ibu-ibu. Tapi sekarang ini gunjing ini tidak peduli lagi ibu-ibu atau bapak, ya. Gunjing. Ini kita ini manusia kanibal. Kalau orang yang menggunjing saudaranya itu sama dengan kanibal. Apa itu kanibal? Memakan bangkai saudaranya. Ini diibaratkan oleh Allah dalam surah Hujurat itu, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah ini paling enak. Kenapa? Karena disuguhkan oleh syaitan dengan daging yang enak, padahal dagingnya daging bangkai. Dihayalkan oleh syaitan sehingga menjadi indah. Ya, perkataan-perkataan yang kemudian dibumbu-bumbu lagi, kemudian apa? Nah, ini. Apa definisi ghibah itu? Adalah engkau mengatakan kepada keluargamu sesuatu yang dia tidak senang untuk mendengarnya kalau dia ada di hadapanmu. Ini dia. Itu yang definisi daripada ghibah. Sesuatu perkataan yang kita ucapkan satu sama lain yang menyebabkan saudara kita itu tidak senang kepada kita. Nah, itulah yang definisikan ghibah yang harus kita hindari. Maka Allah katakan, ya, agar kita menjauhi ghibah ini, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini
Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling bersuuzon satu sama lain. Jangan saling menggibah. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Ini saya kamu jijik melihatnya. Maka semoga Allah jaga lisan kita ikhwas sekalian dari kepada ghibah, menggunjing saudara-saudara kita yang lain, karena ghibah ini nanti dosa besar. Kemudian an-namimah, adu domba. Adu domba itu kan domba ya, diadu domba itu adalah istilahnya itu lantak kambiang ya. Nah, ini. Dengan sebab kita itu orang akan menjadi bertengkar. Jemput kata ini kemudian diantar lagi. Orang yang sedang bersaudara akhirnya menjadi bertengkar karena ulahnya. Maka tidak akan mencium bau surga orang namimah ini. Faliyadzubillah min zalik. Dan kita jaga. Kemudian ikhwas sekalian, wal kadzib, kita jauhkan lisan kita dari dusta, ya, karena dusta itulah seburuk-buruk pembicaraan. Bahkan dilarang kita untuk berdusta. Perkara-perkara yang ketawa saja kita dilarang untuk berbuat dusta. Buhtan, itu caci maki, ya. Wal istihza, mencemeh. Nah, ini cemeh ya. Kadang dengan cemeh ini akan menimbulkan masalah. Terjadi banyak itu, ada mungkin ditengok saja oleh temannya ya, sakit hatinya. Apalagi dia sudah mengeluarkan kata-kata. Ini kita lihat ikhwas sekalian, terjadi pembunuhan perkelahian itu karena istihza. Jadi di negara kita sekarang ini tidak boleh di lingkungan sekolah itu ada bullying. Membuli ya. Ini apa itu? Ini istihza ini. Di agama tidak boleh ya. Karena menyebabkan hal yang merusak. Apalagi dengan ayat Allah, sunnah-sunnah ayat Allah. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah dengan ayat-ayat Allah kamu mencemeh? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf lagi, kamu sudah kufur setelah kamu beriman. Ini naudzubillah, istihza kepada sunnah ini lebih luar biasa lagi. Istihza kepada syariat Allah ini lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Ya. Wa tahqir, merendahkan orang lain walaupun kita lebih mulia dari dia, banyak harta kita, jangan kita merendahkan. Mungkin ilmu kita lebih banyak daripada ilmu dia, kita rendahkan. Mungkin hafalan kita lebih banyak dari hafalannya, kemudian kita merendahkan. Tahkir. Ini kita hati-hati buat sekalian. Ya. Karena itu adalah berasal dari kesombongan. Kesombongan yang menyebabkan kita merendahkan manusia yang lain. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan nikmat Allah. Apa yang pantas kita lakukan untuk merendahkan orang lain. Wasyatam, ya. Mencaci maki, wasab, ya, dan walian dan melaknat. Nah, jadi kita jauhkan dari melaknat, ya. Suka mencaci maki, ya, suka mentaan dan melaknat seseorang atau saudara-saudara kita, ini menyebabkan timbul masalah kepada kita. Kalau kita mengatakan itu sesuatu yang tidak ada dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, kemudian kita akan mentransfer pahala terus kepada saudara kita itu. Ya, betapa ruginya nanti orang-orang yang datang minal muflis, orang yang muflis datang pada hari kiamat. Maka Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapa orang muflis itu? Ya, kata sahabat, orang yang mempunyai harta dirham dan dinar. Tidak, tapi yang muflis itu kata Rasulullah SAW, orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala ini, membawa pahala itu, ya, kemudian wasatama haza wasatama, dia mencaci ini dan memaki ini, akhirnya pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia caci. Kalau tidak ada lagi pahalanya, sudah habis dikuras semuanya, diberikan kepada orang yang dicacinya, kejahatan orang itu, keburukan dosa orang itu ditimpakan kepadanya. Faliyadzubillah. Betapa sia-sianya kita ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah.
Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah dari minal muflisin yaumal qiyamah. Ya, kita beramal agar amal kita itu tetap hendaknya dan menjadi pemberat amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kesia-siaan. Ya. Kemudian ya, hendaklah untuk itu kita menyadari ini semuanya, menjaga lisan, menjaga muruah, ya, dan akan terurailah dari kita masalah itu. Jangan penuhi dada kita dengan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi, dan semoga ini tidak memudaratkan kita, ya, dan tidak memberikan kepada kita muskilah yang besar nanti. Mana muskilah yang paling besar? Muskilah yang paling besar itu kita datang dengan amal yang banyak, ternyata amalan kita itu seperti debu berterbangan, tidak ada nilainya insyaallah. Naudzubillah. Maka hendaklah kepada kita semua menjaga lisan kita, ya, untuk senantiasa waspada, ya, jangan kita rusak amalan kita ini dengan lisan kita yang tajam. Mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, menyerah diri dan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupkan kita, menjauhkan kita dari hal keburukan dan melepaskan kita dari itu semua, memalingkan kita dari perbuatan-perbuatan tadi. Nah, ikhwas sekalian, poin selanjutnya ke-30. Bagaimana mengobati muskilah? Ilajul masyakil laisa ma'nahu al-qada' 'alaiha wa inha'i tamam. Bagaimana mengobati muskilah itu bukan artinya menghilangkan itu saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kalau musibah itu datang kepada kita, seperti at-tolak misalnya, yakfi fil hulul. Tolak itu kan masalah besar, ya. Perkara yang paling besar itu adalah tolak, berpisahnya seorang suami dengan istri. Ini perkara yang berat, musibah. Tapi dalam surah At-Tolak Allah katakan kalau juga terjadi tolak itu, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ini sudah di situ Allah tuliskan, karena tolak itu berpisah dari permasalahan yang sangat berat, ya. Anak-anak tidak terpelihara lagi, keluarga sudah bubar, ya. Ini jalan terakhir sebenarnya harus kita tempuh, kawan sekalian. Kalau terjadi problema rumah tangga, hendaklah kita saling mencari jalan keluar agar solusinya bisa sesuai dengan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena syaitan, iblis itu yang paling besar penghargaannya kepada bala tentaranya itu, pagi dia suruh keluar dari laut itu, dari istananya ke dunia ini, di daratan ini untuk apa? Mengganggu suami dan istri agar bercerai. Kalau sudah bercerai, dah dapat mahkota oleh iblis kepada ini. Nah, ini begitu banyak hantaman badai untuk meruntuhkan keutuhan keluarga itu. Nah, harus kita pahami. Jadi kita cari solusinya sehingga tidak tersebar, ya, dan tidak terjadi keputusan ini sebelum terjadi cerai talak ini. Kita berusaha untuk mencari solusi. Bagaimana solusinya? Ada masalah yang berat, ya, kita datangkan, kita minta nasihat kepada keluarga kedua belah pihak, ya, agar bisa memberikan solusi kepada guru yang kita anggap mereka bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena ini nanti akan merusak anak-anak kita. Tsumma hiya aidan qad tu'aliju ma ba'dal muskilah at-talaq fa ya'udu zawj ila zawjatihi wal ila baitiha awil abna ila darahim. Jadi kalau sudah utuh, ya, bisa berdamai, ini tentu kebaikan kepada keluarga itu. Kalau dia rujuk, sudah mencari solusi yang lain, kembali utuh, itu hendaknya jangan berpisah. Ini akan mengganggu dan akan merusak kepada perkembangan anak. Dan cukuplah untuk mengobati ini, ya,
cukup kata Syekh, wa yakfi minal ijlaj adamu intisar muskilah wa suyu'iha tasaid biha. Jadi cukuplah obat ini, jangan menyebarkan muskilah ini kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita minta solusi itu kepada yang ahli, seperti yang Anda sampaikan tadi, yang betul-betul dia mampu menyelesaikan perkara kita. Nah, jangan sembarangan. Kalau pihak ketiga ini, kalau yang tidak amanah, bisa saja dengan sebab dia keluarga yang utuh bisa menjadi rusak. Nah, begitu ikhwah sekalian, ya. Nah, begitu juga dengan misalnya penyakit yang kita alami, maka kita disuruh untuk menemui dokter untuk berobat, ya, mencari solusi untuk mengobatnya, jangan berpangku tangan, ya. Ini metode agama kita. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Artinya apa? Ikhtiar untuk mencari obat. Nah, kalau kita sakit jangan ditahan, ya. Ialah serahkan aja lah sama Allah, berdiam diri. Nah, ini enggak solusi. Kalau dia sakit, maka dia harus mencari obat untuk menyembuhkannya. Ada dikatakan oleh para ulama, ya, kaidah ini, di suatu negeri itu harus ada dua. Nah, ini ya, apa itu? Yang pertama, ulama yang ahli untuk kita minta fatwa tentang agama. Yang kedua, tabib yang spesialis, kita bertanya kepadanya tentang kesehatan. Nah, ini yang ahli. Nah, kan dalam arah-arah kita bertanya kepada ulama yang betul-betul, tidak ulama sembarangan. Kalau kesehatan bertanya kepada spesialis yang betul mengetahui penyakit itu, tidak sembarangan, ya. Nah, ini yang menyebabkan apa? Rusaknya akidah umat itu apa? Datang kepada sakit datang ke dukun, ya. Sudah sakit dimandikan lagi, tentu pertama sakit, ya. Dia panas Pak, ya, datang ke dukun dimandikan, ya. Akhirnya apa? Bertambah sakitnya. Begitu. Jadi kita datang kepada yang ahli. Inilah yang menyebabkan untuk kita selesai keluar dari masalah itu, ya, dan akan mendatangkan kepada kita tenangan dan jalan yang benar, jalan yang sahih. Ini jalan selamat. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dia di antara poin-poin yang kita dapat kaji malam ini. Itu ada beberapa poin tadi sampai kepada poin 30 ini. Semoga, ya, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan, ya, permasalahan-permasalahan kita dan menghadapi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Setiap masalah itu pasti akan ada solusi jalan keluarnya. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar masalah yang kita terima itu kita terima dengan ikhlas, dan jalan yang selamat adalah kita terus memperbanyak ilmu kita tentang agama ini. Wallahu taala alam. Demikianlah mungkin yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan poin-poin berikutnya pada kesempatan yang lain. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri. Namun pun kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.